Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samson Sayan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dari karya tulis ilmiah saya dengan judul pelaksanaan imunisasi campak berdasarkan di Puskesmas Pau Padang. Ini merupakan juga tugas akhir semester saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pengampu yaitu Bu Yeni. Langsung saja. Di sini judulnya yaitu pelaksanaan imunisasi campak berdasarkan umur di Puskesmas Pau Padang. Yang pertama yaitu permasalahan. Yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan imunisasi campak berdasarkan umur bayi di wilayah Puskesmas Pau Padang tahun 2015. Yang kedua yaitu latar belakang. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen bila kelak ia terpajan atau terpapar pada yang serupa terjadi penyakit. Tujuan utama imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Cakupan imunisasi dasar lengkap dapat dievaluasi menggunakan indikator pencapaian desa UCI atau disebut dengan Universal Child Immunization, yaitu cangkupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi minimal. Standar pelayanan minimal menetapkan target 100% desa atau kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten atau kota. Hal ini merupakan sesuatu yang harus diatasi. Upaya yang dilakukan adalah MN. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target 100% desa UCI pada tahun 2014 sesuai dengan yang telah diidentifikasi oleh WHO dan pada bahwa Indonesia merupakan salah satu negara prioritas yang diidentifikasi untuk melaksanakan akselerasi dalam pencapaian target 100% desa kelurahan. Indonesia telah mencapai cakupan imunisasi campak sebesar 90,5% pada tahun depan. Namun, cakupan imunisasi ini belum merata di beberapa desa. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian desa UCI yang belum mencapai 80% pada tahun 2014, yaitu 74,2%. Sedangkan kasus campak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebanyak 19,245 kasus. Survei awal yang di Puskesmas Padang pada tanggal 12 Januari 2015 pada 10 orang ibu yang membawa anaknya ke puskesmas. Dari 10 ibu yang diwawancara, 6 ibu menjawab sudah dilakukan imunisasi campak. 2 orang ibu menyatakan anaknya tidak campak karena bila diimunisasi akan demam, dan 2 lagi mengatakan tidak ada gunanya melakukan imunisasi campak. Berdasarkan cara dengan tenaga kesehatan, puskesmas cangkupan imunisasi masih rendah. Dan pada tahun 2014 ditemukan 2 kasus campak di Kelurahan Limau, Mani, Padang. Indikasi atau akibat tidak diimunisasi campak ini adalah orang radang infeksi telinga, radang pada syaraf, radang pada sendi, dan radang pada otak yang dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen atap. Yang ketiga ya pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu informasi dari gambaran pelaksanaan campak pada bayi yang dilakukan di wilayah puskesmas. Untuk tujuannya adalah untuk melihat gambaran imunisasi campak pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Pau Padang tahun 2015. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama sebagai bahan masukan dan pedoman bagi puskesmas dan tenaga kesehatan terkait dalam pengembangan program imunisasi di masa yang akan datang, program imunisasi campak. Yang kedua yaitu sebagai masukan bagi tenaga kesehatan untuk lebih motivasi ibu-ibu membawa bayinya untuk diimunisasi campak. Yang keempat yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pau Padang tentang pelaksanaan imunisasi campak pada balita, maka penelitian membahas yang pertama, umur bayi dalam pelaksanaan imunisasi campak. Hasil penelitian dari bayi didapatkan 11 bayi atau 28,6% dengan usia kurang 9 atau lebih 11 bulan atau 71,4% dengan usia bayi 9 sampai 11 bulan. Maka lebih separuh umur bayi 21,4
imunisasi campak memiliki umur yang baik. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fitri Ismet di desa Botubarani, Kabila, Bone, Kabupaten Bone, Bolango. Dari 108 bayi yang diberi imunisasi campak, 29 bayi atau 26,8% dengan usia 9 sampai 11 bulan. Imunisasi diberikan pada usia 9 bulan dalam 0,5 ml secara subkutan. Dosis baku minimal untuk vaksin campak yang ditambahkan adalah 1000 CID 50 atau 0 ml. Untuk vaksin hidup diberi 20 TCID 50 mungkin sudah memberikan hasil yang baik. Waktu memberikan imunisasi campak satu kali berumur 9 sampai 11 bulan. Dikarenakan sebelum diberikan imunisasi campak bayi terlebih dahulu diberikan DPT atau hepatitis B3, polio 4. Biasanya tidak terjadi akibat imunisasi. Mungkin terjadi demam ringan dan terdapat efek kemerahan atau bercak merah pada pipi di bawah pada hari 7 sampai 8 setelah penyuntikan. Kemungkinan juga dapat pembekakan pada penyuntikan. Gejala timbul dalam waktu 7 sampai 14 hari setelah terinfeksi, yaitu panas badan, nyeri tenggorokan, batuk, kopli, nyeri otot, mata merah. 2 sampai 4 hari kemudian muncul bintik-bintik putih di mulut dalam atau bintik-bintik koplik. Ruam, kebakaran di kulit, yang terasa gatal muncul 3 sampai 5 hari setelah timbul gejala di atas. Pada puncak penyakit, penderita terasa sangat sakit. Ruamnya meluas serta tubuh suhu mencapai 40 Celcius. Demam, kecapean, pilek, batuk dan mata yang radang dan merah setelah beberapa hari diikuti dua jerawat merah yang dimulai pada muka dan merata tubuh dan ada selama 4 hari hingga 7 hari. Imunisasi campak dianjurkan pada anak usia 6 sampai 9 bulan karena zat kekebalan campak ini peroleh ibu sejak dalam kandungan akan menurun atau menghilang pada usia 6 bulan. Peranan ASI sangat besar melindungi bayi dari penyakit campak. Ibu yang memberikan ASI pada bayinya memberikan antibodi kekebalan pada bayinya. Dengan demikian, Indonesia dianjurkan memberikan imunisasi campak pada bayi sebelum umur 9 bulan. Misalnya pada umur 6 sampai 9 bulan kekebalan pasif diperoleh dari ibu mulai menghilang. Tapi kemudian harus mendapatkan suntikan ulang setelah umur 15 bulan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan menunjukkan separuh 31,4% umur bayi dalam pelaksanaan campak tidak baik. Oleh sebab itu, perlu ada peran tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada ibu tentang memberikan imunisasi campak sesuai umur. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gambaran tentang imunisasi campak pada balita berdasarkan umur Puskesmas PAUD Padang pada tahun 2016. Maka kesimpulan ditarik adalah lebih dari separuh umur balita atau 1,4% di Puskesmas PAUD Padang tahun 2015 pelaksanaan imunisasi campak memiliki umur yang baik. Sarannya yaitu yang pertama bagi petugas kesehatan sebagai masukan kepada tenaga kesehatan melalui Puskesmas PAUD mengajak dan mengingatkan ibu yang mempunyai bayi untuk memberikan tentang penyuluhan imunisasi campak kepada bayi sampai umur 11 bulan dan pentingnya memberikan imunisasi campak kepada bayinya. Bagi peneliti yaitu diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan variabel berbeda yakni hubungan pelaksanaan imunisasi campak. Di presentasi dari karya tulis ilmiah saya, kurang lebihnya dari yang saya sampaikan mohon maaf. Sekian dari video saya ucap terima kasih.